Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah UTS ini, seperti yang dijanjikan dalam RPS, kita mempelajari desain studi analitik. Ya, desain studi analitik berbeda dengan desain studi deskriptif yang telah kita pelajari bersama saat UTS. Kita ulas sedikit, saya coba refresh sebentar. Kalau EPID deskriptif, tujuan utamanya hanya mendeskripsikan, menggambarkan besaran masalah penyakit, maupun menggambarkan besaran masalah gizi, beserta faktor-faktornya. Berapa besar masalah tersebut, berapa prevalensi obesitas misalnya, dan berapa prevalensi faktor dari obesitas pada populasi tersebut. Berapa prevalensi orang yang tinggi asupan fatnya gitu ya, atau lemaknya. Berapa prevalensi orang yang kurang asupan seratnya dan sebagainya. Itulah EPID deskriptif yang telah kita pelajari di sebelum UTS. Yang contoh desain penelitiannya adalah cross-sectional, case study, case report. Ya. Nah, pada saat setelah UTS ini kita mempelajari desain studi analitik yang tujuan utamanya bukan hanya sekedar mendeskripsikan, bukan hanya menggambarkan saja, tapi sudah mencari determinan. Determinan itu apa? Determinan adalah penyebab atau faktor risiko dari suatu penyakit maupun masalah gizi dan masalah kesehatan lainnya di populasi. Ya, jadi sudah menegakkan hubungan sebab akibat. Saya refresh kembali, apa syarat menegakkan hubungan sebab akibat dari suatu faktor penyakit dengan penyakit? Salah satunya adalah logika bahwa penyebab harus mendahului akibat. Harus ada follow up waktu. Semua harus dimulai dari tanpa adanya penyakit, kemudian di follow up sampai munculnya penyakit. Atau kalaupun mau dimulai dari adanya penyakit, ada flashback waktu ke belakang untuk mengecek apakah orang-orang yang berpenyakit tadi ada paparan terhadap exposure atau tidak. Intinya harus ada follow up waktu untuk menjamin adanya hubungan sebab akibat yang dapat ditegakkan. Nah, inilah salah satu prinsip dari desain studi EPID yang sifatnya analitik. Ya, karena dia sudah menganalisis hubungan sebab akibat, bukan cuma melihat hubungan, tapi untuk menegakkan hubungan sebab akibat. Tadi ya, oke. Nah, saya sudah sedikit sentil waktu sebelum UTS ya, bahwasanya ada beberapa jenis desain studi EPID analitik ya. Untuk analitik kita kenal ada 3 setidaknya ya, ada cohort study, kemudian case control study, dan yang terakhir adalah intervention study. Oke. Nah, ketiga desain ini memang dipakai untuk meneliti apakah suatu faktor merupakan determinan atau penyebab dari suatu penyakit atau masalah gizi, apakah suatu faktor merupakan penyebab dari suatu penyakit, dan apakah suatu faktor merupakan resiko untuk suatu penyakit. Nah, kita kenal kembali istilah E dan D. E itu exposure, itu faktor-faktor paparan terhadap suatu faktor yang hendak kita teliti, apakah asupan, apakah aktivitas fisik, atau stres, dan lain-lain. Intinya yang ada di Web of Causation yang teman-teman telah bikin dulu, ingat ya. Nah, itulah cabang-cabang yang ada di Web of Causation, faktor-faktor resiko yang ada di WOC itulah exposure. Sedangkan disease inilah yang ada di puncak Web of Causation, penyakit atau masalah gizi yang Anda teliti. Ya. Nah, ini jadi di studi analitik ini kita melihat bagaimana menegakkan hubungan sebab akibat antara faktor tadi dengan penyakit atau masalah gizi, ya. Sebab mendahului akibat. Ini harus dipegang logika ini. Ya, dan ada follow up waktu antara sebab dan akibat. Oke, kita bahas yang pertama cohort. Cohort ini berasal dari bahasa Romawi kuno, istilah Romawi kuno ya. Zaman dulu ada sekelompok tentara yang maju bersama-sama di medan perang. Nah, itu disebut cohort. Itulah kenapa desain studi cohort disebutnya cohort. Karena kita ingin melihat sekelompok orang secara bersama-sama pada suatu populasi dari belum munculnya sakit, namun telah ada resiko, keterpaparan kepada faktor resiko, kita ikuti bersama-sama sampai muncul sakit, sampai muncul kematian dan lain-lain. Ya, jadi itulah kenapa disebut cohort, karena bersama-sama diamati, bersama-sama maju ke dalam follow up waktu untuk melihat muncul atau tidaknya penyakit. Nah, desain studi cohort memang bisa dijelaskan secara deskriptif nanti hasilnya ya. Dan yang penting adalah pasti bisa dijelaskan secara analitik. Itu pasti. Namanya desain studi, kita meneliti epidemiologi, pasti kita bisa menjelaskan hasilnya secara deskriptif maupun secara analitik. Nah, penelitian dengan desain studi cohort ini bersifat observasional ya. Ini pernah saya sentil dulu sebelum UTS. Observasional itu adalah hanya mengobservasi. Tidak ada campur tangan peneliti dalam
mengotak-atik paparan exposure dari masing-masing individu yang diteliti. Ya, jadi diikuti saja sampai munculnya penyakit. Tidak ada eksperimen, tidak ada intervensi peneliti di sini. Dan unit pengamatan dari desain studi cohort adalah individu, jadi orang per orang ya. Nah, prinsipnya ini yang saya garis warna merah ini perlu dipahami. Yang pertama, penelitian dimulai dari pengukuran status keterpaparan terhadap faktor risiko atau exposure pada subjek-subjek yang kita teliti. Ya, ada orang yang terpapar dengan exposure disebut dengan E positif. Ada orang yang tidak terpapar dengan exposure itu E negatif. Pahamkan sekali lagi, exposure positif artinya adalah mereka yang terpapar dengan faktor risiko. Contohnya, kalau dari segi asupan lemak untuk obesitas, mana faktor risiko untuk obesitas dari segi asupan lemak? Tentu mereka yang asupan lemaknya tinggi. Nah, oleh karena itu mereka yang konsumsi asupan lemaknya tinggi dikatakan orang yang terpapar exposure. Orang yang terpapar dengan faktor risiko atau masuk ke dalam kelompok E positif. Sedangkan yang mereka asupan lemaknya tidak lebih, secara teori kan bukan merupakan faktor risiko untuk obesitas. Maka dia masuk ke dalam kelompok exposure negatif atau yang tidak terpapar dengan faktor risiko. Jadi jangan sampai terbalik ya, ini perlu diperhatikan. Nah, kedua kelompok tadi, baik yang terpapar faktor risiko maupun yang tidak, ya, baik yang E positif maupun E negatif, ini di follow up bareng-bareng. Ya, dikohortkan sampai munculnya outcome atau disease atau masalah gizi ya pada masing-masing kelompok tadi dan kita bandingkan. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah penelitian dilakukan pada subjek-subjek yang masih bebas dari disease, masih sehat semua, namun sudah beresiko untuk dapat mengalami penyakit tersebut. Nah, inilah kira-kira pola dasar dari desain studi cohort. Dari suatu populasi yang beresiko, ada orang-orang yang terpapar, ada yang tidak terpapar dengan faktor risiko. Di follow up bareng-bareng sampai muncul sakit. Orang yang terpapar faktor risiko, harapan kita kan dia sakit ya, sesuai dengan teori. Nah, harapan kita orang yang terpapar faktor risiko, orang yang E positif, kita berharap dia D positif. Namun yang namanya takdir Tuhan kan kadang berkata lain. Ada orang yang terpapar faktor risiko tapi tidak sakit atau D negatif. Tapi tetap kita catat. Orang yang tidak terpapar faktor risiko, secara teori kita berharap dia nggak sakit atau D negatif. Namun seringkali kan kehendak Tuhan berkata lain. Ada orang yang tidak terpapar faktor risiko tapi dia sakit, yaitu D positif. Tetap kita catat. Karena inilah yang akan kita bandingkan nanti. Seberapa banyak orang sakit pada mereka yang terpapar dibandingkan orang sakit pada mereka yang tidak terpapar. Nah, ingat ya, polanya mirip-mirip dengan waktu pada saat teman-teman membahas analisis hubungan sebab akibat pada desain studi cross-seksional. Kalau datanya sama-sama kategorik, maka polanya kira-kira seperti inilah. Begitu pula dengan yang numerik, sama lah, ini konsep untuk semuanya ya, mau kategorik atau numerik ya. Tapi nanti kalau misalnya untuk yang kategorik, kita akan memisahkan ya, D positif dan negatif ini dalam tabel 2x2 untuk memudahkan kita melihat proporsi ya, proporsi sakit pada orang yang terpapar dengan proporsi sakit pada orang yang tidak terpapar. Oke, sedikit saya kenalkan jenis-jenis cohort. Kalau berdasarkan waktu dilakukannya pengukuran, ya, pengukuran variabel exposure dan variabel penyakit, ada dua jenis cohort. Yang pertama prospektif cohort, yang kedua retrospektif cohort. Untuk prospektif cohort, nah, sini ya, kita mulai dari sini, dari keterpaparan. Ya, anggaplah dari suatu populasi, misalnya pada populasi di suatu kabupaten, ya, di suatu provinsi, kita ambil sampel dari populasi tadi, kita cek mana orang yang terpapar faktor risiko, misalnya taruhlah asupan serat yang kurang dari anjuran gitu ya. Dia masuk E positif dan berapa orang yang asupan seratnya sesuai dengan anjuran, dia masuk exposure negatif. Nah, ini diikuti bersama-sama dari belum muncul sakit. Lihat presentnya di sini ya, presentnya dari sini. Presentnya dilihat dari keterpaparan, dari mengukur status keterpaparan. Kita ukur dulu apakah asupannya kurang atau lebih gitu ya, sesuai dengan anjuran atau tidak untuk seratnya gitu ya. Kemudian di follow up. Nah, di future nanti di masa depan, di waktu yang akan datang dilihat mana orang yang kena PJK, mana yang tidak.